Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Video ini kemungkinan besar saya pastikan ya, kemungkinan besarnya akan tayang di malam hari ya. Mohon maaf di hari Selasa nggak bisa live, nggak bisa bikin video lebih awal karena ada satu dan lain hal yang nggak bisa Mas Tulus sampaikan ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang baru atau yang lama yang sudah subscribe terima kasih. Untuk yang belum subscribe, yuk teman-teman yang baru nonton atau yang lama subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like, kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya saja, saya doakan yang terbaik untuk teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas Tulus. Tetap semangat pastinya, pikirannya, prasangkanya yang baik. Semoga semuanya juga menjadi baik. Intinya apapun yang sedang kalian kerjakan sekarang, berpikirlah sesuatunya akan menjadi baik. Kalau kita sedang berat sekarang, yang berat bukan cuman kita kok. Teman-teman yang lain juga lagi berat. Yang sekarang di luar juga masih banyak yang berat, mungkin hampir sama dengan kita. Jadi teman-teman nggak boleh, oke, sesekali mengeluh nggak apa-apa, manusiawi, tapi di luar itu tetap harus semangat. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, kalian yang mungkin sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, yang sedang punya tanggungan hutang piutang amin, semoga hutangnya endang lunas, yang keadaannya sedang kurang baik semoga segera membaik, amin ya Allah. Tetap semangat orang baik, harus selalu semangat ya. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Ini udah banyak banget yang minta dibahas, tapi kebetulan banget baru kebagian di hari Selasa ini ya. Ada kejadian menghebohkan, yaitu ada salah satu kapal motor yang sedang mencari suaka di laut itu, anggota atau nelayannya ada yang meninggal secara misterius di wilayah Banten di tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi teman-teman pengen Mas Tulus mengukur itu, melihat itu, apakah mungkin karena virus yang mungkin bisa merebak atau karena satu dan lain hal. Nanti kita bahas ya, sesuai dengan judul yang kalian baca.
Sebelumnya saya mau bilang terima kasih. Ternyata teman-teman yang ngirim baju ini kerjaannya Mbak Agnes. Masya Allah, bagusnya luar biasa ya. Langsung tak pakai. Jadi minta maaf kemarin yang saya sampai DM. Karena kan memang ada beberapa yang DM minta alamat. Jadi, Mbak apa ngirim ini, Mbak apa ngirim ini. Aku nggak tertuju ke Mbak Agnes karena beberapa kali Mbak Agnes sudah ngirim baju. Oh, janganlah masa Mbak Agnes lagi. Jadi aku DM beberapa orang dan ternyata ini kerjaannya Mbak Agnes. Mbak Agnes matur nuwun ya Mbak cantik, berkah selalu, tambah ganteng jadinya Mas Tulus. Mbak Nevi juga terima kasih dikirimin baju satu tim ini untuk bagi nasi box nanti insya Allah, amin. Pokoknya dikirimin baju sama Mbak Nevi untuk Mas Tulus dan juga tim nasi box untuk edisi 17-an ya. Tidak ada kewajiban dari Mbak Nevi mau kita gunakan buat nasi box, tidak. Intinya itu adalah buah tangan dari Mbak Nevi. Terima kasih Mbak Nevi, semoga berkah ya. Matur nuwun. Ini kan sudah tanggal 13 ya. Jadi Mas Tulus masih minta perhatian dari teman-teman, doanya teman-teman karena fokus kita untuk sedekah nasi box ini kan kegiatan sedekah kita cuma satu sekarang ya. Hanya nasi box saja. Jadi Mas Tulus minta doanya, doa orang-orang baik seperti kalian biasanya diijabah sama Allah. Jadi tolong doakan mudah-mudahan sedekah nasi box kita ada di bulan Agustus ini. Katakan amin. Amin ya Allah. Semoga Allah berikan izin adanya sedekah nasi box dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Matur nuwun. Teman-teman yang masih pengen nambahin nasi box, caranya gimana Mas Tulus? Silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 saja. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Oke, terima kasih doa dan juga semangatnya teman-teman. Semoga bertukar dengan keberkahan. Yang sudah sedekah, semoga Allah terima pahalanya. Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan semoga sedekahnya jenengan jadi media pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin. Juga doa sedekahnya jenengan semoga jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman yang pesan minyak bidara dari hari Senin sudah Mas Tulus kirim. Ada beberapa yang baru saya kirim hari ini karena memang alamatnya nggak jelas ya. Mohon maaf, saya klarifikasi lagi, saya tegaskan lagi. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara itu kode pos itu wajib. Nggak ada wilayah Indonesia yang nggak ada kode posnya. Jadi teman-teman harus kasih tahu itu. Kalau dikasih tahu nama jalannya Jalan Jenderal Sudirman itu dari Jawa sampai Kalimantan juga ada nama Jalan Jenderal Sudirman. Jadi tolong kode posnya itu penting. Nama jalannya aja. Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. RT ini RW itu terus jalannya ini nggak ketemu ya. RT RW-nya nggak ketemu. Kalau kalian kirim kode posnya pasti akan langsung ketemu kelurahan dan juga kecamatannya. Seperti itu nggih. Oke, formatnya kirim WhatsApp ke nomor WhatsApp yang di 0857, sebutkan nama alamat lengkapnya. Mas Tulus saya pesan satu, alamatnya ini, kode posnya ini, nomor HP, nama penerimanya ini. Seperti itu nggih. Oke, tapi saya pengen tahu dulu Mas fungsinya apa saja. Tonton video packingnya, cari pas Mas Tulus lagi packing ya. Ketik aja di YouTube-nya video packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan ketemu. Seperti itu saja, oke. Terima kasih, semoga manfaat teman-teman yang sudah pesan, semoga segera sampai dan manfaat jadi obat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, aku lupa. Nih teman-teman kan biasanya kalau ada yang mau bikin ngomong-ngomong, adik kamar mandi dah, kamu nggak nyium apa? Ngeganggu banget. Nah, teman-teman, tanggal 23 ini kita ada pesanan nasi box. Among-among dari Mbak Yani. Mbak Yani yang dari Jerman kan, di Jepang, sekarang kan di Jakarta. Dan kebetulan tanggal 23 itu katanya beliau ulang tahun dan pesan among-among sama kita. Jadi kalian yang mau ikutan barengan, nanti bisa kita tumpangin di situ.
pas banget tim masakan sekalian masak tanggal 23 Juli lagi. Jumat 23 Agustus. Yang mau ikutan among-among silahkan DM. Siapa tahu kan memang biasanya Mas Tulus kalau ada among-among kabari saya. Nah saya nggak bisa ngabarin satu-satu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikutan among-among silahkan DM Mas Tulus. Oke, terima kasih banyak matur nuwun. Nanti kita akan tambahkan porsinya. Bukan numpang di among-amongnya Mbak Yani, bukan. Tapi nanti kita tambahkan porsinya. Seperti itu, matur nuwun. Terima kasih. Dan ini juga menjawab pertanyaan teman-teman bahwa apakah among-among ini akan di dalam tanda kutip bisa dilakukan kalau kita lagi di luar negeri misalnya. Kita di daerah kemudian kita pengen bikin pesan sama tim nasi box sebenarnya sangat-sangat bisa. Jadi teman-teman yang mau pesan among-among kalian di luar negeri pengen bikin buat anak, keluarga, buat diri sendiri juga boleh ya. Silahkan DM Mas Tulus. Maaf teman-teman, aku harus close ya. Jadi memang ada sesuatu yang aku nggak bisa ceritakan sama teman-teman, tapi cuman aku yang bisa mencium aroma itu. Jadi, aduh, kalau pulang dari Banten ini kan kalau nggak bawa jengkol pasti bawa pete toh, ya toh. Jadi, aduh, luar biasa aroma rumah ini. Jadi bau pete dan jengkol. Dan itu ngeganggu banget pas lagi syuting kayak gini. Kipasnya kan ngarahnya ke Mas Teto. Jadi aromanya itu semriwing, semriwing, semriwing. Makanya tak close dulu videonya biar dibersihkan dulu. Mas Wardi kan habis dari keluar. Jadi seperti itu. Pokoknya ngono lah intinya ya. Ngapunten ya teman-teman. Di close sebentar ya. Oke, langsung ke topiknya saja. Yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit 9 ya. Ke menit 9 saja gesernya. Nanti biar nggak terlalu jauh. Oke. Di tanggal 4 Agustus 2024, Polda Banten atau Airut dari wilayah Banten sendiri ya, Pol Airut maksudnya, menerima panggilan bantuan dari KM, sorry aku takut salah ya Rek ya. Oke, KM Sri Mariana ya, KM Sri Mariana yang mengabarkan atau meminta bantuan sedang berada di wilayah perairan Banten dan teman atau nelayan dari anggota atau yang menggunakan KM Sri Mariana tersebut sedang ada yang sakit juga ada yang wafat dan kejadian ini cukup menghebohkan sampai Ibu mantan Menteri Kesehatan kita juga membuat video untuk mengingatkan pemerintah kita untuk jangan ambil enteng terkait dengan hal tersebut ya. Ada 21 kurang lebih, maaf kalau saya salah mohon dikoreksi, ada 20-an anak buah kapal di situ, 6 diantaranya dikabarkan meninggal dunia. Kemudian 12 diantaranya dikabarkan sakit, ada yang sakit, kemudian ada 1 yang kritis dan sampai saat ini yang saya baca, mohon maaf, sampai saat ini masih ada beberapa anggota yang boleh diizinkan pulang tetapi masih harus dikarantina. Jadi tidak pure langsung pulang ke kampung halamannya. Jadi KM Sri Mariana ini teman-teman sudah berlayar di Samudra Hindia berangkat dari Sibolga dan sudah 9 bulan di atas laut. Dan aku masih belum tahu apakah 6 orang nelayan yang meninggal ini secara garis besar proses selama 6 bulan tersebut atau seperti apa, tidak ada kejelasan terkait dengan itu. Intinya kapal ini sudah 9 bulan berlayar dan mencari suaka di laut atau di atas Samudra Hindia dan terakhir berada di wilayah Banten, kemudian minta bantuan karena memang ada anggota dari nelayan yang ada di kapal tersebut sudah meninggal, mohon maaf, kemudian juga ada yang sedang sakit bahkan sedang kritis dikabarkannya seperti itu ya. Dan sampai saat ini berita ini sudah diturunkan ternyata untuk dugaan sementara teman-teman ya, alhamdulillah 21 sudah dikabarkan sembuh. Sudah dikabarkan sembuh semua, sudah sehat dan tidak berbahaya, tetapi saat ini masih di karantina di salah satu penginapan di wilayah Banten. Belum boleh pulang, belum ada prosedural apapun yang saya terima, dan belum tahu juga soal apakah ini memang dalam tanda kutip karena sesuatu. Tetapi sementara waktu Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa ini disebabkan oleh bakteri
Leptospira yang bisa menyebar dari kencing dan juga nanah hewan, teman-teman. Jadi dikabarkan virus ini muncul karena adanya tikus di kapal tersebut ya, dari darah hewan yang terinfeksi, dari kencing atau darah hewan yang terinfeksi. Kemudian dikabarkan di situ ada tikus dan menyebarnya virus itu karena adanya tikus itu. Dan sampai saya sudah membahas ini, belum ada pembahasan resmi atau penyampaian resmi dari Kementerian Kesehatan apakah ini merupakan sebuah hal yang buruk, apakah ini berbahaya dan akan berdampak ke sesuatu yang kurang baik. Aku masih belum mendapatkan info terkait itu. Kabar baiknya adalah sisa yang sakit ini juga sudah boleh diizinkan pulang, sudah sehat dan juga sembuh, tetapi masih di karantina. Selebihnya, apakah mereka ini sudah diidentifikasi dan sudah ada info resmi yang disampaikan Kementerian Kesehatan, masih belum ada press release soal itu. Jadi kita masih belum tahu ya teman-teman, apakah betul karena virus atau bakteri tadi, karena yang dirasakan adalah pusing, demam, juga rasa nyeri di beberapa anggota tubuhnya. Dan yang jadi pertanyaan saya memang ya satu tadi, 6 korban yang meninggal ini apakah memang meninggal dalam tanda kutip maaf secara mendadak di hari yang sama atau selama 9 bulan proses mereka melaut tadi, ini masih belum ada kabar yang jelas atau saya masih belum mendapatkan info terkait dengan itu. Jadi saya masih belum terlalu paham. Jadi kalau mungkin ada yang bisa menambahkan infonya, boleh tulis di kolom komentar ya. Seperti itu kejadiannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Karena Kementerian mantan Ibu Menteri kita ya, Ibu Siti Fadila Supari, kalau saya tidak salah nama beliau juga sampai membuat video untuk mengingatkan pemerintah kita yang sekarang sedang bernaung di Kemenkes untuk segera ngecek, takutnya ada konspirasi seperti halnya COVID, kita mau dibuat kayak Wuhan dalam tanda kutip, ada konspirasi-konspirasi yang sengaja untuk membuat gaduh lagi. Katanya ada satu negara yang sedang membuat bla 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 dan seterusnya. Jadi ini bukan tuduhan sebetulnya, tetapi hanya sebuah sangkaan yang jadi bahan kewaspadaan. Jadi perlu dilakukan tes secara lebih konkret. Betul yang disampaikan Ibu Siti. Jadi memang harus ada pengecekan secara lebih klinis. Dan memang dari beberapa berita yang saya baca, katanya sih sedang dilakukan penyelidikan ya. Jadi masih ada autopsi, kemudian juga akan dicari tahu sebenarnya sakitnya karena apa. Virus atau karena memang ada penyakit misterius lainnya. Jadi kalau di berita gegernya kan karena meninggal karena penyakit misterius ya. 6 nelayan meninggal dunia karena meninggal secara misterius ya. Karena belum ada info secara resmi, sementara ya karena virus yang tadi saya sebutkan, seperti itu ya. Nah, dan aku juga beberapa kali ngebahas ini di awal Agustus teman-teman, bahwa bulan ini itu sangat mungkin sekali ketika akan adanya dalam tanda kutip mutasi virus-virus model baru. Entah ini COVID, entah seterusnya atau entah yang lain. Tapi angka 8 ini kan basah ya teman-teman. Jadi angka 8 ini adem, jadi tempat yang mudah sekali saya rasa untuk virus berkembang biak. Jadi kalau misalnya di bulan ini ada kemungkinan mutasi virus baru, entah yang bisa menyerang manusia atau hewan, menurut aku menyerang makhluk hidup khususnya, ini juga disampaikan Eyang kemarin. Jadi selain virus-virus yang saya baca dari angkanya bisa ngembang atau bisa istilahnya bermutasi, Eyang juga menyampaikan satu dan lain hal, atau Corondol juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan banyaknya makhluk hidup yang meninggal karena virus. Jadi ini bukan hanya manusia saja. Bisa hewan juga tumbuh, bisa hewan juga tumbuhan, juga manusia. Ini disampaikan Eyang. Sebetulnya kalau memang kita mencari tahu seperti apa sebetulnya kejadian ini, apakah memang akan ada dalam tanda kutip pandemi dan seterusnya, ini juga harus hati-hati. Aku harap sih mudah-mudahan apa yang disampaikan mantan Ibu Menteri kita didengerin ya sama pemerintah kita, kemudian juga ada ada evaluasi secara khusus supaya lebih paham bahwa oh enggak, karena virus ini berarti ya udah selesaikan, kemudian dicari tahu dan juga diputus rantainya. Seperti itu. Tapi kalau memang betul ada konspirasi yang mengarah ke memanfaatkan keadaan karena mau dibikin pandemi lagi seperti dulu, atau bahkan tadi di video ini saya lihat Ibu menyampaikan
mau dibikin kayak Wuhan lagi, kalau bisa ya segera ada tanggapan lah dari pemerintah kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau saya coba mengukur ya, ini pandangan saya pribadi, maaf, dari segi pandang Mas Tulus terkait dengan ini, dari angka saya baca ketemunya kan di jam 4 ya, tanggal 4 Agustus, kemudian juga di jam 00.30, dan sebetulnya dari info yang saya baca juga beberapa nelayan ini sudah banyak yang meninggal sejak akhir Juli. Nah, yang jadi pertanyaan saya masih adalah dalam tanda kutip, apakah meninggal secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan atau memang dalam proses 9 bulan mereka eh, berlayar di Samudra Hindia tadi, ini yang masih masih saya cari tahu ya. Nah, kalau dari segi pandang saya ketika saya baca melalui angka dan segi apa ya, feeling, sepertinya ini tidak akan menjadi sesuatu yang artinya akan menjadi pandemi besar, akan meluas dan akan seperti halnya COVID kemarin, kemudian seperti yang ditakutkan Ibu Menteri. Tetapi sekali lagi, walaupun saya berprasangka seperti ini, tetapi bukan berarti pemerintah kita ini lepas tangan ya, bukan berarti itu. Jadi tetap harus ada penelitian secara khusus dan memang ada penanganan lebih dini dan kemudian lebih konkret lagi biar kita lebih tahu ketika memang betul-betul ada sesuatu yang kurang beres dengan kondisi ini. Intinya itu. Walaupun pada dasarnya ketika saya melihat dari hitungan angka dan juga jamnya, jujur saya tidak melihat ada potensi yang memberatkan atau potensi yang artinya apakah ini virus ini akan bisa menyebar? Kemungkinan menyebarnya bisa saja ya. Untuk meluasnya juga bisa saja, tetapi kalau secara garis besar, maaf, saya ini segi pandang saya pribadi, teman-teman. Jadi kalau misalnya akan meluas sama seperti COVID, sepertinya tidak. Kalau dari angka ya, saya bisa salah loh teman-teman. Jadi jangan dipercaya juga. Ini hitungan atau dari hasil analisa Mas T aja, ukurannya Mas T, sebatas yang Mas T rasakan. Jadi kalau ini bisa meluas, ini sangat mungkin. Tetapi kalau sampai meluas banget kemudian jadi pandemi, insya Allah katakan amin karena prasangkanya baik, ya mudah-mudahan tidak. Kalau dari hitungannya, saya tidak melihat ada potensi itu. Jadi insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan ini bisa meluas memang. Makanya ini jadi perhatian pemerintah kita secara khusus. Ayo diurusin, jangan BPJS tok, jangan yang lain-lain tok, jangan yang ini itu tok, yang lain tolong diurusi, difokuskan bahwa ini juga perlu perhatian ya, berharap seperti itu. Mudah-mudahan Kementerian Kesehatan aware dengan ini dan mudah-mudahan juga paham. Walaupun pada dasarnya kalau saya hitung, kalau saya lihat kemungkinan besar ini menjadi pandemi secara luas kemudian sama seperti COVID kemarin, ini juga tidak tepat dalam hitungan saya. Maaf sekali lagi dalam hitungan saya. Jadi ini tidak mungkin bisa meluas, tapi kalau menjadi pandemi seperti COVID sepertinya tidak. Tetapi tetap perlu kewaspadaan. Dan potensi itu juga sudah saya lihat, sudah saya sampaikan sejak membaca intuisi di bulan Juli dan juga awal Agustus. Jadi memang beberapa kali saya menyampaikan ke teman-teman kalau di angka 8 ini kemungkinan mutasi virus itu ada. Jadi ancamannya bahkan bukan cuma ke manusia. Kalau dari hitungan angkanya, dari pesan Eyang juga bukan hanya manusia, tetapi juga meluas ke semua makhluk hidup. Dari hewan, manusia, sampai ke tumbuhan yang mati karena virus ini sangat ada kemungkinan. Sehingga kalau misalnya kejadian ini dari laut dibawa ke darat, dan aku juga aneh ketika melihat beberapa video evakuasi tidak ada yang menggunakan APD atau alat yang untuk kita menjaga apa ya istilahnya untuk mengcover dari kesehatan. Mungkin pas evakuasinya aja mungkin nggak ada ya, tapi di rumah sakit pasti menggunakan regulasi dari rumah sakit. Tapi aku agak heran dengan itu. Jadi ya mudah-mudahan sih yang ikut membantu juga tidak terjangkit, kemudian bisa diantisipasi dengan beberapa hal. Dan ya video yang aku lihat adalah video yang waktu di pantai mereka sedang dievakuasi, itu saya tidak melihat mereka menggunakan alat bantu untuk melindungi diri yang membantu. Jadi saya dalam tanda kutip berpikir ya kalau ini bahaya ya lumayan bahaya juga, bisa menyebar gitu loh. Dan ini perlu jadi
perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. Mudah-mudahan juga ada tanggapan ya. Kemudian juga ada hal penting yang bisa diambil dari pemerintah kita untuk lebih tahu lebih awal, lebih aware, lebih dini lagi, itu pastinya. Kemudian kalau saya baca melalui angkanya teman-teman, 4 Agustus 2024 itu ada semacam pesan yang disampaikan dari 4 itu kan seperti halnya kita suruh kembali kepada Tuhan ya. Matinya seseorang, hidupnya seseorang, kemudian menyatunya seseorang dengan alam dan juga Tuhan. Jadi 4 ini simbolnya adalah warning yang disampaikan Tuhan, warning yang disampaikan alam, warning yang disampaikan leluhur dari sesuatu yang tidak kita lihat intinya, tetapi sesuatu yang bisa kita rasakan dan juga yakini. Simpelnya seperti itu. Ada pesan dari Tuhan untuk apa? Untuk kita lebih menjaga kesehatan, untuk lebih menjaga kehati-hatian dalam tubuh kita. Pesannya memang kalau kita baca melalui angkanya lebih cenderung ke situ. Nah, kalau kita baca dari segi alam sendiri, 4 ini simbolnya air dan juga angin juga teman-teman. Jadi hati-hati juga terkait dengan gelombang tinggi yang ada di laut. Dan ini juga terjadi di laut ya. Kemudian hal yang sama ini juga sangat mungkin ada. Jadi aku harap jadi bahan pembelajaran juga untuk kehati-hatian kita. Ya, yang lagi berlayar tujuannya kan ngais rezeki ya. Bekerja, ibadah lillahi ta'ala, ngasih makan anak istri. Jadi kalau bisa yang biar berkah, yang biar manfaat, kemudian biar dijadikan rezeki yang bisa dinikmati keluarganya dengan prosedural yang baik. Jadi kesehatan juga harus dijaga. Dan memang aku pernah dengar juga ada nelayan yang melaut tuh sampai berbulan-bulan, ada juga. Dan memang ya namanya kita hidup di laut ya teman-teman. Jadi ya kendala yang dihadapi para nelayan sampai bisa wafat, sampai bisa meninggal, sampai sakit parah, sampai kritis ya karena memang mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai gitu loh untuk kesehatan mereka. Jadi ini juga perlu dijadikan regulasi, mungkin penegasan kepada para nelayan kita yang mungkin lebih dari 1 bulan bahwa oh harus ada ini. Misalnya kalau di mobil kan kita ada apa tuh namanya? P3K, kotak P3K ya, yang isinya obat-obatan dan seterusnya. Ini juga hal penting yang mungkin juga harus jadikan regulasi baru yang bisa lebih mengamankan ketika amit-amit ada kejadian seperti ini. Karena jujur kejadian serupa masih sangat-sangat mungkin. Jadi harus hati-hati ya. Seperti itu hasil ulasan Mas Tulus, semoga manfaat teman-teman. Satu dan lain hal kalian harus disclaimer dulu. Mas Teh harus disclaimer dulu, kalian harus pahami juga bahwa yang Mas Teh sampaikan ini hanya sekedar membaca angka, kemudian juga dari insting yang Mas Tulus terima bahwa ini tidak akan meluas, amin, tidak akan jadi pandemi, amin. Tetapi kalau meluasnya ini ada kemungkinan, bisa juga, bisa sangat-sangat mungkin, tapi kalau luas total sampai pandemi sepertinya tidak. Amin ya Allah. Semoga teman-teman yang nonton video ini jauhkan dari virus apapun ya. Tetap hati-hati teman-teman karena simbol sakitnya masih muncul ya. Di angka 4 Agustus 2024 ini banyak sekali simbol sakit dan waktu saya pulang larung juga anak-anak Bajang mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan. Jadi hati-hati, oke? Terima kasih banyak, insya Allah ketemu lagi di next video. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin ada salah-salah pengucapan yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Mas Tulus minta maaf ya. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Amigu garing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga hutangnya ndang lunas. Yang belum punya kerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen ngangkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Yang jualan laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kabul hajati kabul hajati. Matur sembah nuwun, terima kasih insyaallah.
Ketemu lagi di next video. Mudah-mudahan besok kita bisa jangan malam lah ya. Karena kalau bajunya aku tuh gimana ya? Qadarullah mungkin pakai bajunya hitam. Jadi tayangnya malam sih kayaknya lebih melankolis aja gitu loh. Sekali lagi terima kasih banyak sudah nonton video ini. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mau saran apa lagi? Tulis di kolom komentar atau bisa DM di Big Tulus _official, atau kalian bisa cek postingan Mas Tulus. Kira-kira mau bahas apa lagi hari ini? Silahkan sarankan di situ ya. Oke, Mas Tulus pamit undur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang baik, selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah. Jangan mimpiin Mas Tulus yo. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.